Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfan Maulana Ahmad dengan NIM 23110211018. Di sini saya selaku moderator dari perwakilan kelompok 3. Nah, adapun pada presentasi kali ini kelompok 3 mengangkat topik yaitu peran guru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama itu ada Mada Dwi Guna Ganggakori dengan NIM 221601120. Kemudian selanjutnya itu ada Niputu Eka Lestari Dewi dengan NIM 231021002. Selanjutnya itu ada Niputu Aryas dan Jasmine Putri dengan NIM 23110210004. Selanjutnya yaitu ada Nika Dek Putri Masdiani dengan NIM 23110210008. Nah, selanjutnya yaitu dari Gede Edi Stupayase dengan NIM 23110210012. Kemudian saya sendiri Arfan Maulana Ahmad dengan NIM air 018. Selanjutnya itu ada IGD Juliarta dengan NIM 23110210021. Baik, adapun materi-materi yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada guru sebagai direktur pembelajaran, kemudian yang kedua yaitu ada guru sebagai coach pembelajaran, dan yang ketiga yaitu ada guru sebagai inovator pembelajaran. Nah, adapun materi pertama akan disampaikan oleh Edi Sutapayase. Kepada saudara Edi, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, itu materi mengenai guru sebagai direktur dalam sebuah pembelajaran. Karena fungsi atau peran penting guru dalam PBM atau proses belajar mengajar ialah sebagai director of learning atau direktur belajar. Artinya setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajar atau kinerja akademik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan PBM itu sendiri. Guru sebagai direktur pembelajaran berarti guru memegang peran utama dalam merancang dan mengelola seluruh proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. Sebagai direktur pembelajaran, guru tidak hanya bertindak untuk menyampaikan informasi saja, akan tetapi guru juga menjadi pemimpin yang mampu mengelola berbagai aspek pembelajaran, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai pelaksanaan serta evaluasi. Dengan begitu akan menunjukkan bahwa guru memiliki peran aktif dan dinamis untuk memastikan proses pendidikan itu akan berjalan dengan baik serta efisien dan terarah. Nah, sesuai tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa itu bisa terpenuhi. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan bagi seorang guru sebagai direktur pembelajaran. Dalam hal ini agar bisa mengelola dan membimbing kelasnya. Yang pertama, ada mengkoordinasikan elemen yang beragam, di mana sebagai direktur, guru hanya bisa mengkoordinasikan siswa yang memiliki beragam kebutuhan dalam belajar, gaya, dan kemampuan yang berbeda untuk menciptakan lingkungan belajar yang kohesif dan efektif. Nah, dengan terpenuhinya kebutuhan yang beragam dari siswa, barulah guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang kohesif dan efektif tersebut. Yang kedua, mampu membimbing dan mengarahkan. Sebagai direktur, guru harus dituntut untuk bisa memberikan bimbingan dan mampu mengarahkan siswanya dengan cara mengatur kecepatan pembelajaran, memberikan arahan, serta harus memastikan bahwa semua siswa itu harus ikut terlibat dan maju di setiap pembelajaran secara bersama-sama. Yang ketiga, itu harus memfasilitasi kolaborasi. Dalam hal ini, guru sebagai direktur harus bisa menyediakan atau memfasilitasi kolaborasi yang akan dilakukan antar siswa. Yang mulai dari harus ikut serta membantu siswa dalam bekerja sama, berbagai ide dan belajar dari satu sama lain, hingga
pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan sosial dari siswa dalam belajar secara bersama-sama. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Keempat, menyesuaikan dan beradaptasi. Guru diharapkan fleksibel dan siap menyesuaikan metode mengajar. Ini berarti tidak terikat pada satu metode saja, melainkan siap untuk mencoba berbagai metode yang berbeda sesuai dengan respon dan kebutuhan siswa. Contohnya, jika beberapa siswa lebih mudah memahami materi dengan visual, guru dapat menggunakan media visual seperti gambar atau video sebagai tambahan media. Sementara itu, jika ada siswa yang lebih suka belajar secara diskusi, guru bisa menggunakan metode pembelajaran kelompok. Kelima, mengeluarkan yang terbaik. Guru bertugas untuk membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Hal ini memerlukan kemampuan untuk mengenali minat dan gaya belajar masing-masing siswa. Dengan memberikan dukungan dan tantangan yang sesuai, guru dapat memfasilitasi siswa untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka. Contohnya dalam hal mengakui dan mengembangkan kekuatan setiap siswa. Setiap siswa memiliki kelebihan dan potensinya masing-masing. Peran guru adalah memastikan bahwa kekuatan tersebut diakui dan dikembangkan. Misalnya jika seorang siswa menunjukkan bakat dalam bidang matematika, guru dapat memberikan tantangan tambahan atau proyek yang sesuai untuk lebih mengembangkan keterampilan tersebut. Sebaliknya, jika seorang siswa mengalami kesulitan di area tertentu, guru perlu memberikan bimbingan khusus untuk mengatasi kendala tersebut. Contoh berikutnya, guru beradaptasi dengan kebutuhan siswa. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda, baik itu kebutuhan akademik maupun emosional. Guru diharapkan mampu beradaptasi dengan kebutuhan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Sebagai contoh, bagi siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami konsep, guru bisa memberikan penjelasan tambahan atau menggunakan teknik pengajaran yang lebih sederhana. Kesimpulan dari guru sebagai direktur pembelajaran, yakni guru memegang peran utama dalam merancang dan mengelola seluruh proses pembelajaran di dalam kelas. Dengan berperan sebagai direktur pembelajaran, guru tidak hanya memimpin proses pembelajaran, tetapi juga bertanggung jawab sebagai pemimpin, fasilitator, dan koordinator yang menyatukan berbagai elemen kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan harmonis. Dengan demikian, menciptakan suasana belajar yang dinamis, menyenangkan, dan mendukung pertumbuhan serta pengembangan siswa secara menyeluruh. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kedua, yaitu guru sebagai coach pembelajaran atau pelatihan dalam pendidikan. Dalam pembahasan ini, ada 6 peran guru untuk menerapkan pelatihan dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada membimbing dan mendukung, kemudian yang kedua ada pengembangan keterampilan, kemudian yang ketiga ada memberikan pelatihan, yang keempat ada mendorong kemandirian, selanjutnya yang kelima ada memantau kemajuan dan menyesuaikan strategi, kemudian yang keenam ada membangun kepercayaan diri. Baik, peran yang pertama itu membimbing dan mendukung. Membimbing dan mendukung siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka dengan memberikan arahan, motivasi, dan umpan balik yang kondusif. Beberapa cara untuk membimbing dan mendukung siswa dalam mencapai potensi maksimal yaitu dengan memberikan instruksi yang spesifik dan jelas tentang apa yang diharapkannya. Kemudian juga kita bisa memberikan pujian kepada siswa ketika siswa mencapai kemajuan. Dan kemudian peran yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan. Membantu siswa mengembangkan keterampilan akademik, sosial, dan emosional yang penting untuk kesuksesan mereka di masa depan. Sebelum itu kita harus kenali terlebih dahulu keterampilan apa yang dimiliki oleh siswa. Misalnya, siswa yang memiliki keterampilan di bidang akademik, khususnya dalam mata
mata pelajaran matematika. Guru sebagai coach bisa membimbing siswa tersebut untuk mengembangkan keterampilan yang telah dimiliki oleh siswa tersebut agar di kemudian hari bisa diikut sertakan dalam lomba matematika sehingga bisa meraih juara. Kemudian peran guru untuk memberikan latihan dan praktik. Pemberian berbagai tugas latihan dan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan siswa. Latihan dapat membantu siswa dalam memahami berbagai konsep dan teori dengan baik. Dengan mempraktekkan apa yang telah dipelajari, maka siswa dapat lebih mudah untuk mengkaitkan teori-teori tersebut dengan apa yang telah dialaminya. Selain itu, latihan juga dapat mengasah keterampilan akademik, sosial, dan emosional. Baik, selanjutnya ada mendorong kemandirian. Peran guru dalam pembelajaran berdiferensiasi sebagai coach pembelajaran adalah untuk mendorong siswa menjadi pembelajar yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Jadi guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan potensi mereka melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing. Dengan memberikan tantangan yang tepat, dukungan yang sesuai, guru mendorong siswa untuk lebih terlibat aktif dalam pembelajaran dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, guru juga membantu siswa mengembangkan keterampilan metakognitif seperti refleksi diri dan pengaturan strategi belajar. Dengan membimbing siswa dalam menetapkan tujuan, mengelola waktu, dan mengevaluasi hasil belajar, guru memupuk kemandirian mereka dalam mencapai tujuan akademis. Umpan balik yang konstruktif serta dialog yang terbuka antara guru dan siswa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap siswa merasa didukung dan termotivasi untuk terus berkembang sesuai potensi mereka masing-masing. Selanjutnya, memantau kemajuan dan menyesuaikan strategi. Selain berperan sebagai fasilitator, guru dalam pembelajaran berdiferensiasi juga bertugas memantau kemajuan siswa secara teratur. Pemantauan ini melibatkan penilaian terhadap perkembangan siswa dalam memahami materi, kemampuan mereka dalam mengaplikasikan konsep, serta keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang mereka kembangkan. Dengan melakukan observasi yang cermat dan analisis hasil belajar, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap siswa. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan dukungan yang lebih personal, misalnya dengan memberikan penjelasan tambahan, tugas yang disesuaikan, atau bimbingan individu sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Kemudian selain itu, guru juga harus siap menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Jika metode yang diterapkan tidak efektif bagi sebagian siswa, guru harus mampu berinovasi dan mengubah pendekatan pembelajaran. Ini bisa berupa variasi dan strategi penyampaian materi, penggunaan media pembelajaran yang berbeda, atau penyesuaian tugas dan evaluasi. Dengan demikian, guru dapat memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk berhasil, terlepas dari perbedaan kemampuan, gaya belajar, atau latar belakang mereka. Pendekatan yang fleksibel dan responsif menjadi kunci dalam menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan berpusat pada siswa. Yang terakhir, membangun kepercayaan diri. Selain memantau kemajuan belajar, peran guru dalam pembelajaran berdiferensiasi juga penting dalam membangun kepercayaan diri siswa melalui pengakuan prestasi dan dorongan yang berkelanjutan. Guru perlu memberikan apresiasi terhadap setiap pencapaian siswa, baik
besar maupun kecil, sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkembang. Pengakuan ini bisa berupa pujian verbal, penghargaan tertulis, atau sekedar menunjukkan bahwa guru menghargai usaha mereka. Selain itu, guru juga harus memberikan dorongan yang konstruktif dan membantu siswa untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan mendorong mereka untuk tidak takut mencoba hal baru. Dengan memberikan dukungan emosional dan motivasi yang konsisten, guru dapat membantu siswa mengatasi rasa takut akan kegagalan dan membangun rasa percaya diri yang kuat dalam menghadapi tantangan belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu peran guru sebagai inovator pembelajaran dengan fokus pada 5 aspek utama, yaitu improvisasi, kreativitas dan inovasi, kolaborasi, interaksi responsif, penguasaan keterampilan, dan kemampuan merangkul ketidakpastian. Yang pertama yaitu ada improvisasi, di mana guru dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka berdasarkan kebutuhan, tanggapan, dan dinamika siswa mereka. Fleksibel dan siap untuk mengubah arah ketika nantinya ada sesuatu yang tidak berhasil atau ketika momen yang dapat diajarkan muncul. Nah, sebagai inovator, guru harus memiliki kemampuan improvisasi yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang tidak terduga di kelas. Nah, misalnya, ada kalanya rencana pelajaran yang sudah disusun tidak berjalan sesuai harapan karena siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep pembelajaran. Dalam situasi ini, guru harus mampu berimprovisasi seperti mengubah metode mengajar di tengah jalan, menambahkan contoh-contoh yang lebih relevan, atau memanfaatkan media pembelajaran yang berbeda. Contoh nyata dari improvisasi ini bisa terlihat dalam mata pembelajaran matematika. Misalnya, seorang guru mungkin merencanakan pembelajaran dengan menggunakan soal hitung di papan tulis. Namun, ketika siswa tampak kesulitan mengikuti langkah-langkah penyelesaian soalnya, guru bisa langsung beralih ke metode visual dengan menggunakan balok atau kertas grafik untuk membantu siswa memahami konsep tersebut. Nah, dengan improvisasi ini, pembelajaran menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa yang beragam. Nah, yang kedua ada kreativitas dan inovasi. Guru harus mampu membawa kreativitas ke dalam kelas, mengembangkan pendekatan inovatif untuk melibatkan siswa dan membuat pembelajaran lebih dinamis dan bermakna. Nah, dalam halnya, kreativitas adalah inti dari peran guru sebagai inovator. Guru yang kreatif harus mampu merancang strategi pembelajaran yang memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Inovasi dalam pembelajaran bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti penggunaan teknologi terbaru, permainan edukatif, ataupun proyek yang melibatkan siswa dalam pengalaman belajar yang lebih praktis. Misalnya, sebagai contoh, dalam pembelajaran sejarah, seorang guru yang kreatif bisa menggunakan simulasi interaktif untuk memperkenalkan peristiwa sejarah penting. Siswa dapat berpartisipasi dalam permainan peran sebagai tokoh sejarah yang membantu mereka memahami latar belakang dan konteks sosial politik dari suatu peristiwa. Pendekatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga membantu siswa mengaitkan materi dengan pengalaman yang lebih nyata. Yang ketiga ada menumbuh kolaborasi, yang dimana menumbuhkan lingkungan kolaboratif di mana siswa dapat berbagi ide, belajar dari satu sama lain, dan membangun kontribusi satu sama lain. Selain inovasi dalam metode mengajar, guru juga harus berinovasi dalam menciptakan kolaborasi yang efektif di kelas. Guru dapat berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan kolaborasi ini, baik melalui diskusi kelompok, proyek kolaboratif, ataupun tugas-tugas yang membutuhkan partisipasi semua anggota kelompok. Nah, sebagai contoh,
Di kelas 5 SD, guru membagi siswanya ke dalam beberapa kelompok untuk membuat proyek tentang daur ulang sampah. Setiap siswa mempunyai tugasnya masing-masing. Ada yang mengumpulkan informasi tentang jenis-jenis sampah, ada yang membuat poster, dan ada juga yang menjelaskan cara mendaur ulang sampah. Nah, di sana mereka saling membantu dan guru mereka selalu memantau, memberi saran, dan memastikan semua anggota kelompok terlibat. Nah, selain itu juga, guru tersebut juga berkolaborasi dengan guru seni. Setelah proyek selesai, siswa membuat prakarya dari bahan-bahan yang sudah didaur ulang. Nah, dengan ini dapat membuat mereka belajar bukan hanya tentang lingkungan, namun juga mengasah kreativitas dalam membuat karya seni. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi responsif, penguasaan dan keterampilan, dan yang ketiga ada merangkul ketidakpastian. Interaksi responsif adalah kemampuan guru untuk memahami dan merespon kebutuhan, minat, dan tingkat pemahaman siswa secara individual. Seperti contohnya, di awal semester, guru bisa mengadakan survei atau diskusi untuk mengali minat siswa terhadap topik tertentu. Misalkan, jika banyak siswa tertarik pada teknologi, guru bisa memasukkan lebih banyak konten tentang inovasi teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, ada penguasaan dan keterampilan. Guru harus memiliki penguasaan dan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan berbagai gaya belajar siswa tersebut, termasuk visual, auditori, dan kinestetik. Contohnya, seorang guru matematika dapat menggunakan kombinasi pembelajaran langsung atau bantuan alat visual seperti grafik dan aktivitas praktis seperti proyek kelompok untuk membantu siswa memahami konsep yang sulit, misalnya menggunakan permainan matematika untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Terus yang ketiga, ada merangkul ketidakpastian. Dalam pembelajaran, ketidakpastian dapat muncul dari perbedaan kecepatan belajar dan pemahaman siswa. Guru perlu fleksibel dalam menanggapi hal ini. Seperti contohnya, jika beberapa siswa tidak memahami materi dengan baik, guru dapat memberikan waktu tambahan untuk latihan dan menawarkan sesi remedial. Selain itu, memberikan umpan balik yang positif dan membangun akan mendorong siswa untuk terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Jadi, dapat saya simpulkan, dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan lingkungan yang belajar inklusif, di mana setiap siswa merasa diperhatikan dan termotivasi untuk belajar. Hal ini bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan responsif dengan siswa. Sekian dan terima kasih.